Bab 171-13 juta kristal kelas 1, kristal pelarian. Nama, gen saya dapat berkembang tanpa batas penulis, Rainy Blueskis. Plus mematikan mengatur ulang, Lu Yuan mengambil kristal itu dan memberikan satu kepada Emi. Emi menggelengkan kepalanya. Kau boleh menyimpannya, ibuku memberiku sepotong sebelum aku masuk. Lu Yuan tertegun, merasa sedikit iri. Sial, sepotong kristal pemisah kelas 1 seharga 1 juta yuan sudah disiapkan sebelumnya. Apakah ini loli kayak Emi? Itu mengerikan. Lu Yuan menggelengkan kepalanya. Karena ada dua bagian, mari kita masing-masing ambil satu. Kau bisa menyimpan bagianmu terlebih dahulu. Mendengar kata-kata Lu Yuan, Emi memiringkan kepalanya dan berpikir sejenak, lalu mengangguk. Baiklah kalau begitu, dia menyimpan kristal pelarian itu. Sejauh ini, Lu Yuan dan Emi telah mencari semua 12 bangunan setinggi 100 meter dan 4 bangunan setinggi 500 meter. Yang tersisa hanyalah bangunan terakhir yang tingginya 1000 meter. Lu Yuan dan Emi turun ke lantai pertama. Aula di lantai pertama bangunan setinggi 500 meter memiliki gerbang yang mengarah ke bangunan setinggi 1000 meter. Lu Yuan dan Emi melewati pintu dan memasuki gedung. Lobi gedung setinggi 1000 meter itu tidak berbeda dengan gedung setinggi 100 meter, kecuali sedikit lebih besar. Ada juga tangga menuju lantai atas di aula. Lu Yuan mengangkat kepalanya dan melihat ke atas. Dia menemukan bahwa ada 6 kamar di gedung setinggi 1000 meter ini. Sedikit antisipasi melintas di mata Lu Yuan saat dia menoleh ke Emi. Ayo pergi, Emi. Emi mengangguk. Mereka berdua menaiki tangga dan segera tiba di pintu kamar pertama. Emi secara otomatis mundur selangkah dan membiarkan Lu Yuan berjalan di depan. Pada saat yang sama, dia melambaikan tongkat kebijaksanaan di tangannya. Tanaman merambat ungu Heaven Luo menyebar dan menghalangi di depan Lu Yuan, membentuk baju besi untuknya. Itulah kesimpulan yang mereka berdua dapatkan setelah menjelajahi begitu banyak kamar. Jika ada jebakan atau serangan dari penjaga mekanis, dia dapat dengan mudah menghalanginya. Lu Yuan melangkah maju dan membuka pintu. Begitu dia membuka pintu, Lu Yuan merasakan fluktuasi kekuatan spiritual yang kuat datang ke arahnya dengan cepat. Pupil matanya mengecil, dan dia secara naluriah mengangkat pedang beratnya untuk menghalangi di depannya. Boom! Peluru bertenaga roh mendarat di pedang berat itu. Lu Yuan mengalihkan kekuatan dan tubuhnya menjadi stabil setelah mengambil 2 langkah mundur. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke ruangan itu. Ruangan itu radiusnya sekitar 3 hingga 400 meter. Lu Yuan menyadari bahwa ruangan-ruangan ini tampaknya merupakan ruang-ruang kecil yang terkompresi. Dari luar, mustahil untuk melihat ruang sebesar itu di dalam gedung. Di tengah ruangan, ada seekor anjing mekanik besar dengan tinggi bahu lebih dari 4 meter. Masih ada kekuatan roh yang terkumpul di mulutnya. Anjing raksasa mekanik tingkat pemimpin. Lu Yuan menyipitkan matanya dan menghilang di tempat. Dia bergegas masuk ke ruangan, diikuti oleh Emi. Lu Yuan dan Emi sudah berpengalaman dalam menghadapi penjaga mekanik tingkat komandan. Lu Yuan bergegas maju dan pertama-tama memblokir peluru kekuatan roh yang baru saja dikumpulkan oleh anjing mekanik itu. Kemudian, Emi mengambil kesempatan untuk mengikat anjing mekanik itu seperti pangsit beras ungu. Bahkan mulutnya, yang bisa menembakkan peluru kekuatan roh, tertutup rapat. Kemudian, Lu Yuan memenggal kepala anjing mekanik raksasa itu berulang kali. Seluruh prosesnya sangat mudah. Dalam waktu kurang dari 1 menit, anjing mekanik tingkat pemimpin itu mati. Anjing mekanik ini juga menjatuhkan beberapa barang. Itu adalah senjata Geno kelas pemimpin. Itu adalah sepasang sarung, tinju. Itu disebut cakar anjing baja raksasa. Sayangnya, baik Lu Yuan maupun Emi tidak menggunakan sarung tinju. Namun, Emi berasal dari keluarga Abigail, dan ada banyak orang di keluarganya, jadi wajar saja, beberapa dari mereka menggunakan sarung tinju. Lu Yuan memberikan sarung tinju itu kepada Emi. Lu Yuan, di sisi lain, mengambil barang-barang lainnya. Ini termasuk 500 botol cairan gen spiritual yang dioptimalkan. Cincin senjata Geno kelas bos yang disebut cincin Steel Fang. Senjata Geno kelas bos, rompi rantai roh tipe roh 5. Ada juga 4 granat SBX-101. Dari 2 persenjataan Geno, cincin Steel Fang adalah sesuatu yang bisa dia gunakan. Itu terutama meningkatkan kekuatan ledakan, kelincahan, dan fleksibilitas. Itu juga meningkatkan pertahanan.
Seorang prajurit genetik dapat memiliki 2 cincin senjata Geno, 1 untuk setiap tangan. Lu Yuan sekarang hanya memiliki cincin Toren, yang diperolehnya dari oasis laut kuno di kota Sunstone. Setelah sekian lama, Lu Yuan tidak menemukan cincin yang cocok untuknya. Sekarang, dia punya 1. Setelah Lu Yuan menambahkan cincin Steel Fang, kekuatannya meningkat hampir 5%, kelincahannya meningkat lebih dari 10%, dan peningkatan pertahanannya hampir tidak berarti. Tidak peduli apapun, dia pasti sedikit lebih kuat. Adapun sisanya, Lu Yuan mengumpulkan semuanya. Ketika saatnya tiba, dia akan menjual sisanya. Setelah mereka berdua membagikan barang-barang itu, Lu Yuan dan Amy meninggalkan ruangan. Segera, mereka tiba di ruangan kedua. Ketika dia membuka pintu, sinar lampu hijau menyala, menyebabkan Lu Yuan menyipitkan matanya. Amy melihat apa yang ada di dalamnya dan berseru. Begitu banyak cairan gen kekuatan roh. Di tengah ruangan, yang radiusnya 500 hingga 600 meter, cairan geno kekuatan roh yang diperkuat ditumpuk menjadi gunung kecil. Kelihatannya ada banyak sekali. Lu Yuan menahan kegembiraan di dalam hatinya. Jangan gelisah, aku akan masuk dulu. Lihat apakah ada jebakan. Ya, Amy mengangguk. Lu Yuan melangkah ke dalam ruangan dan melihat sekeliling. Setelah memastikan tidak ada jebakan, dia tersenyum pada Amy dan berkata, "Masuklah." Amy berlari masuk, terkikik saat dia melihat gunung kecil cairan gen kekuatan roh di tengah ruangan. Kita menghasilkan banyak uang kali ini. Aku belum pernah menghasilkan uang sebanyak ini sebelumnya. Seperti yang diharapkan dariku. Amy berkata dengan puas dengan tangannya di pinggul. Lu Yuan memutar matanya. Amy mungkin menggunakan banyak kristal roh sendiri baginya. Kristal-kristal spiritual ini tidaklah banyak. Hanya saja ia telah memperolehnya sendiri, jadi ia merasa puas. Namun, bagi Lu Yuan, perolehan kali ini benar-benar dapat membuatnya terbang. Paling tidak, ia tidak perlu khawatir tentang kristal-kristal spiritual untuk sementara waktu. Ia benar-benar takut menjadi miskin. Mari kita hitung dulu, kata Lu Yuan sambil tersenyum. Ya, mereka berdua mulai menghitung cairan gen kekuatan spiritual. Setelah setengah hari, mereka akhirnya selesai menghitung. Totalnya ada 2000, seperti yang diharapkan dari sebuah bangunan setinggi 1000 meter. Hanya satu ruangan cairan gen kekuatan spiritual sama dengan 4 bangunan setinggi 500 meter. Napas Lu Yuan sedikit pendek, dan ia berkata dengan sedikit kegembiraan, aturan lama yang sama, kita akan membaginya secara merata. Lu Yuan dan Amy masing-masing menerima 1000 botol cairan gen kekuatan spiritual. Sejauh ini, Lu Yuan memiliki 2000 botol cairan gen kekuatan spiritual. Selain itu, dia juga memperoleh 3500 botol cairan gen kekuatan spiritual yang dioptimalkan. Secara total, sumber daya kekuatan spiritualnya sendiri telah mencapai 23,5 juta kristal spiritual level 1. Itu jumlah yang mengerikan. Lanjutkan. Dengan begitu, banyak perolehan, Lu Yuan dan Amy tidak bisa berhenti, berharap perjalanan penjelajahan ini tidak akan pernah berakhir. Di ruangan ketiga, Lu Yuan baru saja membuka pintu ketika terjadi ledakan yang mengerikan. Lu Yuan merasakan kekuatan yang sangat mengerikan datang. Pupil matanya mengerut, dan dia mencoba menghalanginya, tetapi kekuatan itu membuatnya terlempar, dan dia menabrak Amy di belakangnya. Amy menjerit, dan mereka berdua berguling menuruni tangga sebentar, hanya berhenti ketika mereka mencapai platform putar. Wajah Lu Yuan sedikit pucat. Pukulan tadi membuat dadanya terasa sesak dan seluruh tubuhnya kesakitan. Kenapa agak lembek, bahkan baunya agak harum. Pada saat ini, Lu Yuan tertegun dan melihat ke bawah. Kemudian, mata Lu Yuan melebar dan dia mendapati dirinya berada di atas Amy. Lu Yuan teringat bahwa Amy telah berdiri di belakangnya. Setelah Lu Yuan terlempar karena dampak energi yang mengerikan itu, dia sepertinya telah memukulnya. Keduanya berguling bersama setelah mendarat. Pada saat ini, Amy memegangi kepalanya, mengerutkan kening, dan wajahnya sedikit pucat. Sakit. Setelah mendengar suara Lu Yuan, dia tertegun. Matanya membelalak dan dia menatap Lu Yuan. Dia juga menyadari bahwa dia tampaknya ditekan oleh Lu Yuan. Dia membeku dan tampak linglung, tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Melihat Amy berdiri di sana dengan bodoh, Lu Yuan dengan cepat turun darinya dan berdiri. Apakah kamu baik-baik saja, Amy? Mulutnya berkedut. Amy kembali sadar,
dan wajah cantiknya memerah. Dia berkedip dengan sedikit ketakutan di matanya, dan suaranya terdengar seperti dia akan menangis. Lei Feng. Apakah kita akan punya bayi seperti ini? Lu Yuan. Petik 2. Kepalanya penuh dengan garis-garis hitam. Ngomong-ngomong, dia merasa ada yang salah dengan Emi ketika dia mengatakan bahwa berpegangan tangan akan melahirkan bayi. Jangan khawatir, Emi, katanya cepat. Kita pasti tidak akan melakukannya. Benarkah? Jangan berbohong padaku. Bahkan berpegangan tangan akan menghasilkan bayi. Bukankah kita berpegangan tangan tanpa malu-malu seperti ini? Air mata menggenang di mata Emi, dan dia hampir menangis. Lu Yuan. Petik 2. Bagaimana dia bisa menjelaskan ini? Apakah dia seharusnya menjelaskan biologi kepada Emi? Melihat mata besar Emi yang polos, Lu Yuan menekan pikirannya sendiri yang tergoda. Ahem, perilaku seperti ini tidak diinginkan. Aku pria yang tidak bersalah. Dia berkata dengan nada serius. Kau lihat, kita hanya punya bayi saat kita berpegangan tangan sebelumnya. Kita bahkan belum pernah berpegangan tangan, jadi itu pasti tidak akan terjadi. Emi terkejut, lalu melihat tangan mereka. Kurasa kalian tidak berpegangan tangan. Air mata di matanya berangsur-angsur menghilang, dan dia menghela napas lega. Itu hebat, kau membuatku takut. Lu Yuan. Petik 2. Dia terdiam. Apakah aku tidak baik? Apakah kau begitu membenciku, Emi? Emi menyipitkan mata ke arah Lu Yuan dan berkata dengan jijik. Siapa yang memintamu menjadi orang yang tidak bisa mengendalikan diri? Sudut mulut Lu Yuan berkedut. Dia membungkuk dan mendekati Emi dengan senyum sinis. Kalau begitu aku akan memegang tanganmu dengan paksa. Mata Emi membelalak, dan tubuh kecilnya gemetar ketakutan. Apa? Jangan main-main. Aku hanya bercanda, Lu Yuan tersenyum. Emi terdiam. Dia terdiam sejenak, lalu tiba-tiba bangkit, mencibirkan mulut kecilnya, dan menepuk dada Lu Yuan dengan tangannya. Kau memang orang jahat. Lu Yuan menyatakan bahwa itu sama sekali tidak menyakitkan. Dia tetap memiliki baju zirah itu. Namun, berpikir bahwa dia masih memiliki sesuatu untuk dilakukan, Lu Yuan mengulurkan tangan untuk meraih tangan kecil Emi yang menepuk dadanya dan berkata, Baiklah, ayo lanjutkan. Ada 3 kamar lagi. Ya, Emi mengangguk. Tepat saat itu, Emi membeku di tempat. Dia menatap tangan yang dipegang Lu Yuan dengan mata terbelalak dan membeku. Lu Yuan melihat ada yang salah dengan Emi, jadi dia juga menunduk. Lu Yuan juga tercengang ketika melihatnya memegang tangan Emi. Apa-apaan ini? Dia telah lupa. Lu Yuan dan Emi saling berpandangan, dan suasana tiba-tiba menjadi sedikit canggung. Kemudian, Lu Yuan melihat Emi menangis terseduh-seduh. Wah, aku akan punya bayi. Aku akan menjadi dewasa. Melihat Emi menangis, Lu Yuan menggaruk kepalanya, sedikit malu. Ahem, jangan khawatir. Tidak akan ada bayi. Kau berbohong. Pembohong besar. Melihat Emi menangis begitu sedih, Lu Yuan tidak tahu bagaimana menghiburnya. Dia teringat anak anjing yang dibesarkannya di kehidupan sebelumnya. Ketika anak anjing itu sedih, Lu Yuan akan selalu menepuk kepalanya. Lu Yuan berpikir sejenak, lalu mengulurkan tangannya dan membelai rambut ungu Emi seolah-olah dia sedang membelai rambutnya. Dia berkata dengan suara lembut, Itu benar, aku tidak berbohong padamu. Emi, kau sangat pintar. Apa kau pikir aku bisa berbohong padamu? Kau tidak akan punya bayi jika berpegangan tangan. Jika kau tidak percaya padaku, kau bisa online dan memeriksanya. Emi menepis tangan Lu Yuan dan menatapnya dengan mata ungunya. Aku mencarinya di internet. Kau akan punya bayi jika berpegangan tangan. Lu Yuan, kepalanya penuh tanda tanya saat dia menatap Emi. Kamu pakai internet jenis apa? Dia sedikit curiga. Apakah dia melakukan kesalahan? Tidak mungkin, kan? Dia berpikir sejenak dan berkata dengan serius. Jangan khawatir, Emi. Jika benar-benar ada bayi, aku akan bertanggung jawab penuh. Emi tertegun, dan dia menangis lebih keras. Aku tidak ingin kau bertanggung jawab penuh. Aku tidak ingin menjadi dewasa. Lu Yuan berpikir sejenak. Bagaimana dengan ini? Setelah kita keluar dari sisa-sisa, aku akan mencarikanmu beberapa informasi tentang cara punya bayi. Aku akan menunjukkannya padamu nanti. Bagaimana? Aku jamin kau tidak akan punya bayi. Meskipun dia akan merasa sangat tertekan jika dia harus mengajari Emi secara pribadi pelajaran fisiologis ini. Tetapi seharusnya tidak menjadi masalah besar untuk menunjukkan padanya beberapa informasi, kan?
Melihat ekspresi percaya diri Lu Yuan, Emi sedikit ragu. Benarkah kita tidak akan melakukannya? Aku benar-benar tidak akan melakukannya. Demi Tuhan, jika kau melahirkan bayi, aku akan tersambar petir. Lu Yuan mengulurkan 3 jarinya. Emi masih terisak-isak. Dia berpikir sejenak, lalu mengangguk. Karena kau sudah mengatakannya, kali ini aku akan mempercayaimu. Bagaimana jika benar-benar ada bayi? Kau sudah mati. Jangan khawatir, aku akan mati sendiri, dan Nona Emi tidak perlu melakukannya. Lu Yuan mengacungkan jempol pada Emi dan tersenyum cerah. Dia tidak percaya bahwa berpegangan tangan benar-benar bisa membuat bayi. Kalau begitu mari kita lanjutkan penjelajahan. Emosi Emi datang dan pergi dengan cepat. Dia menyeka air matanya dan berkata. Lu Yuan menghela napas lega. Dia akhirnya membujuknya. Ngomong-ngomong, situs web seperti apa yang Emi kunjungi sebelumnya? Apakah ini situs web yang benar? Berpegangan tangan akan melahirkan bayi. Lu Yuan berencana untuk mencari tahu lebih banyak dari Wang Lingling setelah dia kembali. Wanita itu seharusnya yang terbaik dalam membujuk dan membimbing Emi. Dalam waktu singkat, luka-luka Lu Yuan sebelumnya telah sepenuhnya disembuhkan oleh benih alam. Lu Yuan dan Emi kembali ke pintu kamar sebelumnya. Dia melihat sekeliling ruangan dan melihat bahwa itu berantakan. Lu Yuan dan Emi tidak terkejut. Munculnya jebakan seperti itu berarti mereka tidak mendapatkan apa-apa. Mereka berdua naik lagi, dan segera mereka sampai di kamar keempat. Setelah membuka pintu, itu adalah ruangan seluas 5 hingga 600 meter persegi. Tidak ada apa-apa di dalamnya. Mata Lu Yuan bersinar dengan sedikit kekecewaan. Cek, kita sangat tidak beruntung, Emi. Tidak ada apa-apa di 2 kamar berturut-turut. Emi juga mengangguk, sedikit kecewa. Mereka berdua terus memanjat. Segera, mereka tiba di kamar kelima. Setelah membuka pintu, mereka berdua akhirnya melihat sesuatu di tengah ruangan. Itu adalah 4 bola cahaya yang berkedip dengan cahaya biru tua. Item tingkat komandan. Ada 4 lagi. Lu Yuan dan Emi sama-sama sangat gembira. Mereka berdua dengan cepat berjalan mendekat dan mengambil bola cahaya itu. Ada sebotol ramuan di dalam cahaya itu. Lu Yuan mengambil bola cahaya itu dan melihat pesannya. Cairan evolusi gen peringkat 1, setelah meminumnya, 10 rantai gen peringkat 1 akan putus. Ini, mematahkan kunci genetik. Mata Lu Yuan membelalak saat melihat pesan itu, dan sedikit kegembiraan melintas di matanya. Bukankah itu berarti benda ini setara dengan 10 batu permata mentah tingkat 1? Lu Yuan tahu bahwa selain batu permata mentah, ada harta karun, item teknologi, atau metode lain yang dapat mematahkan kunci gen. Namun, saat melihat cairan evolusi gen ini, dia masih terkejut. Bukankah ini harta karun yang paling cocok untuknya saat ini? Dia telah menghabiskan begitu banyak waktu sebelumnya, tetapi dia hanya mengumpulkan 3 batu permata mentah. Dia tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkannya untuk menerobos. Dengan cairan evolusi gen ini, dia hanya membutuhkan 1 botol untuk menerobos. Selain itu, dia baru saja memperoleh begitu banyak cairan genetik kekuatan roh. Dia dapat mengembangkan semua gennya dan meningkatkan kekuatannya dalam jumlah besar. Cairan evolusi gen. Emi mengerutkan alisnya karena kecewa. Lu Yuan sedikit bingung. Emi, tidakkah menurutmu cairan evolusi gen ini sangat berguna? Mengapa aku merasa kau tidak begitu senang? Emi mengernyitkan hidungnya. Cairan evolusi genetik itu berharga, tetapi aku punya batu emas yang dapat menembus kunci gen. Itu tidak terlalu berguna bagiku. Mulut Lu Yuan berkedut. Baiklah, itu adalah hari lain di mana dia iri pada loli kayak Emi. Tetapi karena ada benda ini, mari kita bagi 2 botol masing-masing. Ya, Emi mengangguk, dan mereka berdua membagi cairan evolusi genetik. Setelah mendistribusikan cairan evolusi gen, Lu Yuan tiba-tiba memikirkan sebuah masalah dan menatap Emi. Emi, apa yang terjadi jika aku berhasil mencapai peringkat 2 di reruntuhan mekanis air? Mendengar perkataan Lu Yuan, Emi tersenyum dan berkata, hehehe, aku tahu apa yang sedang kau pikirkan. Jika aku berhasil mencapai peringkat 2 di reruntuhan mekanis air, aku akan ditolak oleh reruntuhan itu dan meledak hingga mati. Lalu, aku akan kehilangan semua yang telah kuperoleh. Mata Lu Yuan berbinar dan dia sedikit bersemangat. Apakah ada yang tidak normal? Tentu saja ada. Itu ada di area inti kota terapung, kata Emi sambil tersenyum. Jika kau beruntung,
kau akan menemukan sesuatu yang disebut fragmen inti air. Meskipun fragmen inti air tidak dapat diambil dari reruntuhan seperti barang rampasan perang lainnya, itu dapat membuatmu menjadi penduduk asli reruntuhan itu. Jika kau mengambil fragmen inti air dan berhasil mencapai peringkat 2, kau tidak akan ditolak oleh reruntuhan itu, dan kau akan dapat menunjukkan kekuatan peringkat 2 di dalam reruntuhan itu. Lu Yuan sangat terkejut. Kekuatan tempurnya saat ini hanya di tingkat komandan. Menghadapi para jenius yang mewarisi gen kuat, Lu Yuan masih merasakan tekanan berat di hatinya. Namun, jika dia berhasil menembus ke peringkat kedua, gennya dapat berevolusi ke kelas penguasa. Dengan begitu, dia akan memiliki kekuatan tempur seorang penguasa. Bahkan jika dia bertemu dengan seorang jenius dengan gen kelas penguasa, dia mungkin masih bisa melawan mereka. Mata Lu Yuan berkedip dengan tekad. Emi, kita harus menemukan fragmen inti air. Tentu saja, akan terlalu berbahaya bagi kita untuk pergi ke kota terapung pusat tanpa fragmen inti air. Banyak dari mereka yang naik pasti akan berhasil menembus ke peringkat kedua. Ekspresi Lu Yuan serius saat dia mengangguk. Kalau begitu mari kita lanjutkan. Kita akan segera menyelesaikan penjelajahan gedung tinggi ini dan kemudian menuju ke kota terapung. Mehem, ada satu ruangan terakhir yang tersisa. Lu Yuan dan Emi datang ke pintu ruangan, dan Lu Yuan membukanya. Di dalam ruangan, hanya ada bola cahaya biru. Lu Yuan melihat sekeliling. Setelah memastikan tidak ada bahaya, dia masuk bersama Emi. Mari kita lihat apa itu. Lu Yuan dan Emi mendekati bola cahaya biru itu. Kemudian, mereka menemukan ada garis-garis aneh yang mengalir di cahaya biru itu. Itu sebenarnya gen transenden. Mereka berdua sangat gembira. Gen transenden tingkat komandan sangat berharga. Cepat, lihat gen transenden apa itu. Emi mendesak. Lu Yuan mengambil gen transenden itu dan informasinya ditransmisikan ke pikirannya. Keterampilan tempur, gangguan mekanis. Itu dapat mengganggu cara berpikir makhluk mekanis sampai batas tertentu, sehingga memengaruhi perilaku makhluk mekanis. Namun, itu hanya dapat memengaruhi makhluk mekanis yang memiliki tingkat kekuatan spiritual yang sama. Ketika Lu Yuan melihat gen transenden ini, dia sedikit tercengang. Secara logika, gen transenden ini tampaknya sedikit kuat, tetapi juga tidak tampak sekuat itu. Bagaimanapun, itu dapat mengganggu pikiran dan tindakan makhluk mekanis. Ini tampak cukup kuat, namun, itu hanya memengaruhi makhluk mekanis, jadi itu tampak sangat mudah. Gen apa itu? Emi bertanya dengan rasa ingin tahu. Lu Yuan memberitahu Emi tentang gangguan mekanis, dan dia sedikit mengernyit, merasa sedikit bertentangan. Keterbatasan gen transenden ini sangat besar. Namun, jika itu melawan makhluk mekanis, maka itu akan sangat menakutkan. Lu Yuan mengangguk dengan empati. Emi berkata sambil tersenyum, arah pengembanganku adalah menggunakan tanaman merambat ungu surga Luo sebagai inti, terus-menerus memperkuat jalur tanaman merambat ungu surga Luo. Gangguan mekanis ini tidak berguna melawanku. Lei Feng, kamu bisa menerimanya. Jika Anda tidak membutuhkannya, Anda dapat melelangnya. Meskipun gen transenden ini memiliki banyak keterbatasan, nilainya pasti sangat tinggi. Gen yang dapat mengganggu proses berpikir orang lain dapat dikatakan sangat dilebih-lebihkan. Lu Yuan tidak berpura-pura dan mengangguk. Kalau begitu saya akan menyimpannya. Lu Yuan sebenarnya ingin mengukir gen transenden ini. Jika itu adalah orang biasa, mengukir gangguan mekanis ini mungkin hanya memiliki efek mengganggu kehidupan mekanis. Namun, Lu Yuan berbeda. Dia dapat mengembangkan gennya. Efek gangguan mekanis tidak lemah, tetapi bagaimana setelah evolusi? Dia tidak tahu efek yang lebih kuat apa yang akan ditimbulkannya. Selain itu, mereka sekarang berada di reruntuhan mekanis air, dan yang mereka temui hanyalah kehidupan mekanis. Dengan gen transenden ini, akan jauh lebih mudah untuk bepergian di reruntuhan. Lu Yuan memutuskan untuk memikirkannya. Jika dia tidak mendapatkan gen transenden yang lebih cocok di kota terapung, dia akan mengukir ini. Menyingkirkan gangguan mekanis, Lu Yuan berkata, ayo pergi ke atap. Ya, mereka berdua meninggalkan ruangan terakhir dan menaiki tangga menuju atap. Tak lama kemudian, mereka tiba di pintu di atap. Mereka membuka pintu dan menuju ke atap. Di tengah atap terdapat kotak hitam yang panjangnya sekitar 30 meter dan lebarnya sekitar 10 meter. Ada juga batang logam hitam yang memancarkan cahaya putih di luar kotak. Kotak hitam itu adalah lift,
dan batang logam hitam itu adalah pengendali yang mengendalikan lift. Lu Yuan menatap langit di atas gedung setinggi 1000 meter itu. Ada banyak sekali perangkat terbang di udara. Semakin dekat mereka ke kota terapung itu, semakin banyak perangkat terbang yang ada. Menurut informasi dari reruntuhan mekanis air, kata Emi, satu-satunya cara untuk memasuki kota terapung itu adalah dengan menaiki lift udara. Jika kita terbang di atasnya, kita akan diserang oleh semua jenis pesawat. Lu Yuan mengangguk. Dia juga tahu tentang ini. Lu Yuan berjalan mendekat dan mengambil pengendali itu. Baiklah, kita sudah mendapatkan kendali jarak jauhnya. Ayo kembali. MHM. Emi dan Lu Yuan kembali ke aula gedung setinggi 100 meter itu. Lin Qi dan yang lainnya masih berdiri berjaga di pintu, dan gerbang tanaman merambat ungu Heaven Luo yang ditenun Emi sebelum dia pergi masih ada di sana. Mata Lin Qi berbinar ketika dia melihat Lu Yuan dan Emi. Nona, Tuan Lei, Anda sudah kembali. Lu Yuan mengangguk dan menatap Emi. Emi, singkirkan tanaman merambat ungu Heaven Luo itu. Emi melambaikan tongkat sihirnya, dan tanaman merambat ungu Heaven Luo menghilang menjadi cahaya ungu. Tuan Lei, Nona Emi, Suki, Baiman, dan yang lainnya tentu saja melihat kembalinya Lu Yuan dan Emi. Setelah tanaman merambat ungu Heaven Luo menghilang, mereka semua tersenyum seolah-olah beban berat telah terangkat dari pundak mereka. Banyak dari mereka mencuri pandang ke tongkat logam di tangan Emi. Emi tidak memiliki ini sebelumnya, jadi itu jelas salah satu hadiah yang mereka peroleh dari gedung pencakar langit itu. Hati semua orang dipenuhi dengan rasa iri. Lu Yuan tidak tahu apa yang mereka pikirkan dan hanya tersenyum. Aku sudah mendapatkan kendali jarak jauh dan membayar biaya masuk. Ikutlah dengan kami ke kota terapung. Setelah mendengar kata-kata Lu Yuan, Suki adalah orang pertama yang melangkah maju dan berkata sambil tersenyum. Ada 9 orang di tim kita. Ini adalah cairan geno kekuatan roh 9000. Tim kita memiliki 4 orang. Ini adalah cairan geno kekuatan roh 4000. Tim kita memiliki total 6 orang, Ying. Para pemimpin tim melangkah maju satu persatu, mengambil sejumlah cairan geno kekuatan roh, dan menukarnya dengan Lu Yuan. Lu Yuan menyimpan cairan geno kekuatan roh. Dengan sangat cepat, semua orang telah menyelesaikan transaksi mereka. Saat Lu Yuan berdagang, dia menghitung. Ada total 68 prajurit genetik yang ingin naik bersamanya. Secara total, dia telah mendapatkan 68.000 cairan gen kekuatan roh. Itu setara dengan 6,8 juta kristal roh kelas 1. Itu sebanding dengan apa yang ditemukan Lu Yuan dan Emi di 12 gedung setinggi 100 meter. Karena kalian sudah membayar biaya masuk, ayo berangkat. Lu Yuan sedang dalam suasana hati yang baik. Bersama Emi dan yang lainnya, dia memimpin semua orang ke gedung tinggi dan segera tiba di atap gedung setinggi 1000 meter itu. Berdiri di atap dan melihat pesawat-pesawat yang berjejer rapat di langit, pupil para pejuang genetik mengecil saat mereka memperlihatkan ekspresi ngeri. Kudengar jika kalian terbang di udara, kalian akan dikepung dan dibunuh oleh pesawat-pesawat. Kalian hanya bisa sampai ke kota terapung itu dengan menaiki lift udara. Suki berkata, menatap Lu Yuan dengan rasa terima kasih. Saya harus berterima kasih kepada Tuan Lei karena telah memberi kami kesempatan ini. Kalau tidak, kami bahkan tidak akan memiliki hak untuk memasuki kota terapung itu. Yang lainnya mengangguk setuju. Bagi mereka, penjaga mekanis di luar adalah parit alami yang sulit untuk dilintasi. Lu Yuan tersenyum. Anda membayar biaya. Masuk, saya akan membawa Anda ke kota terapung itu. Ini adalah kesepakatan yang adil. Tidak perlu berterima kasih kepada saya. Kalian semua, naiklah. Meskipun ada hampir 100 orang, area lift itu tidak kecil. Itu masih cukup untuk 100 orang berdiri di dalamnya. Setelah semua orang masuk, Lu Yuan mengeluarkan batang logam dan mengendalikan lift udara untuk naik dan terbang menuju kota terapung itu. Di udara, pesawat yang tak terhitung jumlahnya terbang di sekitar lift seperti ikan yang berenang. Dari jendela lift, mereka bisa melihat pemandangan yang luas. Lu Yuan sedikit ketakutan. Untungnya, ada lift udara. Kalau tidak, dia bahkan tidak akan tahu bagaimana dia mati jika dia dikelilingi oleh begitu banyak pesawat. Segera, lift itu mendekati kota terapung itu. Akhirnya, di bawah bimbingan kota terapung, mereka tiba di sebuah alun-alun di tepi area dan mendarat dengan mantap di alun-alun tersebut. Pintu lift terbuka, dan Lu Yuan, Emi, dan yang lainnya berjalan keluar terlebih dahulu. Kemudian,
Suki dan yang lainnya. Setelah semua orang keluar dari lift, Lu Yuan menatap Suki dan yang lainnya dan tersenyum. Kesepakatan telah selesai. Selanjutnya, kita akan pergi ke area inti. Sedangkan untuk Anda, silakan lakukan sesuka Anda. Lu Yuan berhenti sejenak dan melanjutkan, ngomong-ngomong, kami akan kembali ke sini nanti dan meninggalkan kota terapung. Jika Anda ingin pergi bersama kami, Anda harus menunggu di sini terlebih dahulu. Setelah mendengar kata-kata Lu Yuan, Suki dan yang lainnya saling memandang dan tidak bisa menahan tawa. Beman tertawa. Tuan Lei, Anda pasti bercanda. Dengan kekuatan kita bisa tinggal di kota terapung sampai reruntuhan berakhir. Kita tidak akan turun. Benar sekali, Tuan Lei. Ini sudah menjadi titik sumber daya terbaik bagi kita. Mendengar ini, Lu Yuan juga menyadari. Mereka benar, dia terlalu banyak berpikir, mengira semua orang akan pergi ke kota terapung lainnya. Hanya kota terapung saja sudah cukup untuk mereka jelajahi. Lu Yuan berpikir sejenak dan berkata, kalau begitu, aku akan membawa pengendali lift bersamaku saat kita turun. Dengan cara ini, tidak akan ada tim lain yang muncul. Kalian bisa mencari sumber daya di sini dengan tenang. Setelah mendengar kata-kata Lu Yuan, Suki dan yang lainnya tercengang. Kemudian, mereka tersenyum heran. Terima kasih banyak, Tuan Lei. Jika Tuan Lei datang ke planet Zamrud Hijau kami di masa depan, kalian harus datang dan menemukan kami. Aku akan memperlakukan kalian dengan baik. Baiman meletakkan tangannya di dadanya dan membungkuk sedikit kepada Lu Yuan, melakukan gerakan terima kasih seperti peri. Tuan Lei adalah orang yang saleh. Terima kasih, Tuan Lei. Grup keuangan Tianfu kami juga berutang budi kepada Tuan Lei. Suki dan yang lainnya juga berterima kasih. Lagi pula, jika tim lain muncul setelah Lu Yuan menurunkan lift udara, mereka akan bersaing dengan mereka untuk mendapatkan sumber daya. Jika mereka bertemu dengan tim kuat yang dipimpin oleh bos tingkat pemimpin, mereka akan seperti kura-kura dalam toples, dan mereka bahkan tidak akan punya tempat untuk lari. Lu Yuan jelas telah mempertimbangkan hal ini. Karena hal inilah semua orang tersentuh. Lu Yuan tersenyum. Baginya, ini hanya masalah kenyamanan. Karena dia telah membayar biaya masuk, dia akan menganggapnya sebagai layanan purna jual. Itu saja, semoga beruntung, kalian. Lu Yuan pergi bersama Emi dan yang lainnya, berjalan keluar dari alun-alun. Emi menatap Lu Yuan, matanya yang besar dan ungu berkedip. Lu Yuan terkejut, dia menatap Emi, tidak bisa berkata-kata. Mengapa kamu menatapku seperti itu? Emi berpikir sejenak, lalu berkata sambil tersenyum, meskipun kamu pria yang tidak tahu malu, aku tidak menyangka kamu adalah orang. Baik, Lu Yuan. Petik 2. Dia mengungkapkan ketidakbersalahannya. Bagaimana dia bisa tidak tahu malu? Dia masih perawan, oke. Jika dia benar-benar tidak tahu tempatnya, dia pasti sudah menjadi pembunuh gadis sejak lama. Lagi pula, sejak dia menjadi pejuang genetik, banyak gadis telah mengambil inisiatif untuk menghubunginya. Setelah mendengar kata-kata Emi, Lin Qiki dan yang lainnya tercengang, lalu menatap Lu Yuan dengan waspada. Kamu tidak tahu tempatmu. Mata Zuyu berkedip dengan cahaya gosip. Dia menatap Lu Yuan, lalu ke Emi. Lin Qiki mengerutkan kening dan menatap Lu Yuan dengan dingin. Tuan Lei, apa yang telah Anda lakukan pada nona muda kami? Petik 2 tanda tanya petik 2. Lu Yuan merasa bahwa dia lebih dirugikan dari sebelumnya. Aku tidak melakukan apa-apa. Jika kamu tidak percaya padaku, tanya Emi. Lu Yuan menatap Emi, hanya untuk menemukannya tersipu dan terus-menerus melihat sekeliling. Ah, ya, bagaimana Lei Feng bisa melakukan apapun padaku? Jika dia benar-benar berani melakukan apapun, aku akan memukulinya sampai mati. Kata Emi sambil mengepalkan tangan kecilnya. Lu Yuan, Zen, kenapa wajahmu memerah? Lalu, Lu Yuan tiba-tiba teringat kejadian di gedung itu. Oh tidak, dia merasakan sakit kepala yang luar biasa. Lalu, Lu Yuan merasakan tatapan dingin dari samping. Lin Qiki berdiri diam di depan Emi seperti induk ayam yang melindungi anak-anaknya. Tuan Lei, saya akan melaporkan ini ke manajer Wang. Lu Yuan merasa sangat lelah. Saya akan memberi tahu Qian sendiri setelah dia keluar. Lu Yuan ingin Lin Qiki menjelaskan kepada Emi bahwa berpegangan tangan tidak akan membuat seseorang hamil. Namun setelah dipikir-pikir lagi, Emi juga ada di sini. Jika Lu Yuan berani membicarakan hal ini di depan banyak orang,
Emi mungkin akan membunuhnya. Pada akhirnya, Lu Yuan tetap memilih untuk menjadi pengecut. Ketika dia melihat Wang Lingling, dia akan membicarakan hal ini dengannya secara pribadi. Tidak ada penjaga mekanis di alun-alun tempat lift berhenti. Namun, ketika mereka sampai di tepi alun-alun, Lu Yuan dan yang lainnya melihat banyak penjaga mekanis di jalan. Tubuh penjaga mekanis ini tampak jauh lebih indah dan tinggi daripada yang ada di kota di darat. Mereka pada dasarnya adalah penjaga mekanik setinggi 2 meter, dan kekuatan mereka mungkin jauh lebih kuat daripada penjaga mekanik di tanah. Namun, bagi Lu Yuan dan Emi, bahkan penjaga mekanik tingkat komandan bukanlah tandingan mereka, apalagi ini. Mereka mengikuti jalan-jalan yang mengarah ke area inti kota terapung dan menghancurkan jalan mereka. Luas permukaan kota terapung itu tidak kecil. Itu memiliki radius 50 km. Di tengah area inti, ada sebuah bangunan besar setinggi sekitar 3.000 meter. Di 4 arah bangunan inti, terdapat 4 bangunan lain yang tingginya mencapai 1.000 meter. Bahkan ada lebih banyak bangunan yang tingginya mencapai 500 meter, bangunan-bangunan lainnya tingginya 100 meter. Pencakar langit yang tingginya kurang dari 100 meter hanya dapat dilihat di luar area inti kota terapung. Bahkan di luar zona inti, ada banyak bangunan setinggi ratusan meter. Kepadatan bangunan-bangunan ini jauh lebih tinggi daripada kota-kota baja di permukaan. Itulah sebabnya sumber dayanya melimpah. Bagi Lu Yuan dan yang lainnya, tempat yang ingin mereka tuju tentu saja adalah area inti. Mereka menerobos masuk dan hanya butuh waktu 1 jam untuk mencapai area inti yang dipenuhi dengan bangunan-bangunan setinggi 100 meter. Di jalan-jalan yang dipenuhi dengan bangunan-bangunan setinggi 100 meter, tim penjaga mekanik sedang berpatroli. Tim ini memiliki 12 penjaga mekanik, dan pemimpinnya adalah seorang pemimpin mekanik yang tingginya lebih dari 3 meter. Selain pemimpin, anggota tim lainnya juga tingginya hampir 3 meter. Mereka juga berada di level pemimpin, tetapi mereka adalah pemimpin tingkat rendah, tidak seperti pemimpin, yang merupakan pemimpin tingkat sempurna. Selain itu, penjaga mekanik diperlengkapi dengan lebih baik. Para penjaga mech yang bertindak sebagai perisai daging memiliki perisai kristal yang kuat, sementara penjaga mech tipe penyerang dipersenjatai dengan kapak atau pedang berat, dan penjaga mech jarak jauh dipersenjatai dengan meriam energi roh. Lu Yuan melihat para penjaga mekanik ini dan sedikit terkejut. Apakah ini penjaga mekanik dari area inti? Pemimpin level sempurna dan 11 pemimpin level rendah. Dengan komposisi tim seperti itu, aku khawatir tidak banyak guild yang mengikuti kita ke sini yang bisa mengalahkan mereka, kan? Emi meletakkan tangannya di pinggulnya, dan berkata dengan puas. Bagaimana mereka bisa dibandingkan dengan kita? Cepatlah pergi. Dia menyenggol Lu Yuan. Aku tahu, aku tahu. Lu Yuan bergegas maju dengan pedang beratnya di tangan. Ketika tim penjaga mekanik melihat Lu Yuan, mata mereka memerah dan mereka mulai menyerangnya. Seperti yang dikatakan Emi, para penjaga mekanik, yang bisa dikatakan sebagai mimpi buruk bagi tim lain, hanyalah makanan bagi Lu Yuan dan Emi. Selain itu adalah makanan yang mewah. Setelah membunuh penjaga mech, dia menerima 240 botol cairan geno kekuatan roh yang ditingkatkan. Selain itu, ada persenjataan geno kelas pemimpin dan segala macam bom kelas pemimpin. Secara total, keuntungannya sekitar 600.000 kristal spiritual kelas 1. Jalan-jalan di sini dipenuhi dengan penjaga mekanis seperti itu. Tidak hanya itu, tetapi ada juga gedung pencakar langit yang tingginya 100 meter, 500 meter, dan bahkan 1000 meter. Orang bisa membayangkan betapa kayanya sumber daya di sini. Mata Lu Yuan dipenuhi dengan antisipasi. Ayo lanjutkan, Emi, Lin Kiki, dan yang lainnya juga tersenyum cerah dan bersemangat. Area inti kota terapung. Di alun-alun gedung setinggi 1000 meter. Boom, boom, boom. Suara gemuruh datang dan berhenti dengan sangat cepat. Lu Yuan memegang pedang berat penjaga baja di tangannya. Di depannya adalah pemimpin mekanik yang kepalanya telah dia hancurkan. Pemimpin mesin itu masih diikat oleh tanaman merambat ungu surga Luo. Di alun-alun, selain pemimpin mekanik, ada lebih dari 100 penjaga mekanik. 10 dari mereka adalah pemimpin tingkat lingkaran penuh sementara sisanya adalah pemimpin tingkat rendah. Meskipun jumlah mereka lebih kecil dari alun-alun kota baja, mereka jauh lebih kuat daripada penjaga mekanik di alun-alun. Lagi pula, ada lebih dari 100 monster tingkat bos.
Bahkan kulit kepala Lu Yuan mati rasa ketika dia pertama kali menghadapi pemimpin lebih dari 100 monster. Jika dia menjadi fokus, dia akan dengan mudah terluka parah. Terlalu banyak. Untungnya, kecepatan Lu Yuan masih sedikit lebih cepat dari para pemimpin ini. Ditambah dengan dukungan Emi dan Lin Qi, mereka akhirnya dapat menghancurkan semua penjaga mekanis, meskipun prosesnya sedikit berliku-liku. Pada saat ini, bola cahaya telah melayang keluar dari tubuh pemimpin mekanis itu. Ada bola cahaya biru, 4 bola cahaya aqua, dan 8 bola cahaya hijau. Lu Yuan tidak lagi tertarik untuk melihat item tingkat pemimpin hijau dan tingkat elit hijau. Dia langsung mengambil item tingkat pemimpin biru. Kemudian, mata Lu Yuan berbinar dan dia tersenyum. Armor pelindung mekanis 100% tingkat 1, peralatan tingkat komandan. Ini terutama meningkatkan kekuatan, meningkatkan pertahanan, dan sedikit meningkatkan kelincahan. Itu jauh lebih kuat daripada armor orang gila mekanis yang saat ini dikenakan Lu Yuan. Emi berjalan mendekat dengan rasa ingin tahu. Apa itu? Lu Yuan menunjukkan bola cahaya itu padanya, dan Emi cemberut dan melemparkannya ke Lu Yuan. Setelah Lu Yuan memakainya, kekuatannya meningkat dengan selisih yang besar lagi. Setelah itu, mereka memasuki gedung setinggi 1000 meter untuk mengumpulkan sumber daya. Area inti kota terapung itu sangat kecil dibandingkan dengan seluruh kota terapung. Radiusnya hanya sekitar 3 km. Area inti itu berpusat pada bangunan setinggi 3000 meter di tengah, membagi bangunan setinggi 4000 meter di utara, selatan, timur, dan barat menjadi 4 blok. Dengan kecepatan pembersihan Lu Yuan, mereka dapat membersihkan 1 blok dalam 4 jam. 9 jam kemudian, Lu Yuan dan timnya telah membersihkan distrik timur dan utara. Mereka saat ini sedang membersihkan distrik barat. Di jalan, Lu Yuan membunuh pemimpin terakhir dari mesin-mesin itu dengan serangan biasa. Tiba-tiba, tubuhnya berhenti dan sedikit keterkejutan melintas di matanya. Di sekitar untaian gennya, kubus evolusi yang mengelilingi untaian gennya tiba-tiba bergetar sedikit. Lu Yuan menatap kubus evolusi yang bergetar itu dengan kaget. Sampai sekarang, kubus evolusi itu hanya bergetar 2 kali. 1 kali adalah ketika dia bertemu dengan naga meraj yang mengerikan di hutan berkabut, dan yang lainnya adalah ketika dia bertemu dengan objek bermutasi tingkat es, manik-manik pemakan jiwa. Ini adalah guncangan ketiga. Apa alasannya kali ini? Lu Yuan sedikit bingung. Lu Yuan melangkah maju 2 kali dan mendapati bahwa guncangannya semakin kuat. Dia mengangkat alisnya, menyipitkan matanya, dan berjalan ke arah di mana getarannya semakin kuat. Emi, yang sedang menghitung hasil panennya, sedikit bingung ketika dia melihat Lu Yuan tiba-tiba berjalan maju. Lei Feng, ada apa denganmu? Lu Yuan kembali sadar dan berkata sambil tersenyum. Tidak ada, aku hanya merasa ada sesuatu di arah ini. Sesuatu. Mata ungu besar Emi dipenuhi kebingungan. Itu hanya perasaan. Apakah kau ingin pergi ke sana dan melihatnya? Lu Yuan tertawa. Emi berpikir sejenak, lalu mengangguk. Ayo kita lihat. Lu Yuan berjalan di depan, mengubah arahnya dari waktu ke waktu. Dia merasakan getaran kubus evolusi dan mencari posisi. Namun, di mata Emi, Lu Yuan hanya berjalan mengikuti takdir, seolah tanpa tujuan apapun. Dia sedikit mengernyit tetapi tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya mengikuti Lu Yuan dengan rasa ingin tahu. Pada saat ini, Lu Yuan menyadari bahwa getaran itu berasal dari gang kecil. Dia berjalan menuju gang itu. Emi mengikutinya. Setelah memasuki gang, mereka berjalan sekitar 50 meter lebih jauh. Pada saat ini, Emi dan Lu Yuan sama-sama berhenti. Apa? Mereka berdua melihat ke tanah jauh di dalam gang. Di sudut tanah yang biasa-biasa saja, sepotong pecahan logam abu-abu putih jatuh ke tanah. Pecahan logam itu tampak seperti logam biasa, tetapi memancarkan aura yang dalam dan aneh. Mata Lu Yuan dan Emi membelalak. Ini kah saya? Mereka berdua segera berjalan mendekat. Lu Yuan mengambil pecahan logam itu dan mengamatinya bersama Emi. Mereka menemukan bahwa pecahan logam yang tampak biasa itu memiliki jejak pola yang aneh. Mata Emi membelalak, dan dia berseru, ini pecahan inti air. Kami sudah lama mencari di 2 area dan masih belum menemukannya. Aku tidak menyangka akan menemukannya di sini. Begitu mereka memasuki area inti, Lu Yuan dan Emi sudah secara sadar mencari fragmen inti. Bagaimanapun, ini adalah kunci bagi mereka untuk memasuki tahap kedua di reruntuhan mekanis air. Tanpa fragmen inti air,
mereka akan berada pada posisi yang sangat tidak menguntungkan saat bersaing dengan orang-orang kuat lainnya. Namun, mereka telah mencari di wilayah timur dan utara tetapi tidak dapat menemukan satu pun fragmen inti air. Dia tidak menyangka akan menemukannya di gang yang biasa-biasa saja. Alis Amy sedikit berkerut. Saya mendengar dari Lingling bahwa fragmen inti L dapat muncul di mana saja di area inti. Saya tidak menyangka itu akan muncul bahkan di tempat terpencil seperti itu. Kemudian, dia memikirkan sesuatu dan menatap Lu Yuan, matanya penuh dengan keterkejutan. Lei Feng, bagaimana kamu tahu ada fragmen inti air di sini? Hati Lu Yuan dipenuhi dengan keterkejutan. Setelah menemukan fragmen inti air, kubus evolusi di tubuhnya menjadi tenang dan berhenti bergetar. Jelas, getaran kubus evolusi disebabkan oleh fragmen inti air. Namun, apa yang terjadi dengan kubus evolusi? Mengapa kubus itu bergetar saat bertemu dengan pecahan inti air? Pikirannya dipenuhi tanda tanya mendengar perkataan Amy. Lu Yuan kembali tersadar. Ia menoleh ke arah Amy, hanya untuk melihat Amy menatapnya dengan kaget. Ia tersenyum dan berkata, entahlah. Aku hanya punya firasat bahwa ada sesuatu di sini. Perasaan, Amy berkedip. Kau aneh sekali, Lei Feng. Aku tidak percaya kau punya firasat ini. Lu Yuan tersenyum. Mungkin aku punya bakat khusus. Amy melirik Lu Yuan dengan jijik. Hah, narsis sekali. Lu Yuan tampak polos. Ia punya kubus evolusi dan bisa mengembangkan gen. Lebih jauh lagi, kubus evolusi bisa mendeteksi fragmen inti air. Bukankah ini dianggap sebagai bakat? Tentu saja, Lu Yuan tidak akan memberitahu Amy hal ini. Amy berkata dengan penuh harap, kalau begitu cepat rasakan apakah ada fragmen inti air lainnya. Jika kau menemukannya, kita berdua bisa menerobosnya. Lu Yuan melirik kubus evolusi, yang sudah tenang dan terus berputar di sekitar untaian gen untuk memilih, dan menggelengkan kepalanya sedikit. Aku tidak merasakan apapun lagi. Amy kecewa, lalu berkata, kamu bisa menggunakan pecahan inti air ini terlebih dahulu dan melihat apakah kita bisa menemukan yang lain. Jika kita tidak dapat menemukannya di sini, kita harus pergi ke kota terapung lainnya untuk melihatnya. Lu Yuan mengangguk. Mereka berdua meninggalkan gang dan kembali ke Lin Qi dan yang lainnya. Ketika Lin Qi melihat Lu Yuan dan Amy telah kembali, dia bertanya dengan bingung. Nona, kemana saja kamu? Amy tersenyum, kami jalan-jalan. Saya juga mengambil pecahan inti air. Benarkah, Nona? Anda sangat beruntung. Lin Qi tercengang ketika mendengar kata-kata Amy, lalu dia tersenyum terkejut. Ham. Tentu saja, Amy tertawa puas. Lu Yuan memutar matanya, baiklah. Apakah kalian sudah selesai berkemas? Ayo lanjutkan. Ya. Setelah 7 jam berikutnya, Lu Yuan dan timnya membersihkan area yang tersisa di barat dan selatan. Dia telah memperoleh banyak cairan gen kekuatan roh yang ditingkatkan dan diperkuat, serta berbagai senjata genetik dan gen transenden. Dia juga menemukan bagian lain dari fragmen inti air saat membersihkan area selatan. Dalam kasus ini, Amy dan Lu Yuan masing-masing akan memiliki satu bagian, dan mereka berdua bisa menembus ke peringkat kedua. Setelah membersihkan keempat area, kelompok tersebut menuju ke lokasi gedung setinggi 3.000 meter. Area inti tidak besar pada awalnya, dan mereka segera tiba di gedung setinggi 3.000 meter. Ada persegi melingkar selebar sekitar 100 meter di sekitar gedung setinggi 3.000 meter. Tidak ada penjaga mekanis di persegi melingkar tersebut. Lu Yuan dan yang lainnya berjalan memutar dan menemukan gerbang. Mata Lu Yuan dan Amy membelalak kaget saat melihat 6 sosok setinggi 5 meter berdiri di luar gerbang. 6 monster tingkat komandan. Amy tak kuasa menahan diri untuk berteriak. Mulut Lu Yuan berkedut. Bagaimana kita bisa mengalahkan ini? Jika ada 3 atau bahkan 4 komandan, Lu Yuan dan Amy hampir tak mampu menghadapi mereka karena mereka telah berganti ke baju besi dan senjata tingkat pemimpin. Namun, 6 agak terlalu banyak. Dari semua orang yang dikenal Lu Yuan, hanya Ye Ye yang mampu membunuh 6 komandan mekanik sendirian. Tentu saja, jika bukan karena racun sabit zamrud milik Amy tidak efektif terhadap makhluk mekanik, mereka pasti punya kesempatan untuk menghadapi mereka. Namun, sejauh menyangkut Lu Yuan, masih ada celah antara kekuatan Amy dan Ye Ye. Lu Yuan menduga bahwa tanaman merambat ungu Heaven Luo milik Amy seharusnya merupakan gen transenden tingkat penguasa, sedangkan gen warisan Ye Ye seharusnya melebihi itu.
Melihat keenam komandan mekanik itu, Lu Yuan berpikir sejenak dan berkata, "Mari kita bermain aman. Mari kita menerobos terlebih dahulu. Setelah kita menerobos, 6 pemimpin tingkat 1 tidak akan menjadi ancaman besar bagi kita." Emi mengangguk, dan senyum puas muncul di wajahnya. "Kita sangat beruntung telah menemukan 2 bagian dari fragmen inti L di kota terapung. Kalau tidak, aku khawatir kita tidak akan bisa memasuki gedung pusat." Lu Yuan melirik Emi. Dialah yang menemukan fragmen inti air, jadi mengapa gadis ini begitu bangga? "Oh benar, Lei Feng, apakah kamu sudah menyiapkan gen transendenmu?" Emi memikirkan sesuatu dan menatap Lu Yuan. "Aku siap," kata Lu Yuan sambil tersenyum. Persiapannya tentu saja tidak berarti bahwa dia benar-benar telah menyiapkan gen transenden. Sebaliknya, dia akan langsung berevolusi ketika saatnya tiba. Emi mengangguk, "Itu bagus. Kalau begitu, mari kita cari ruangan untuk berkultivasi dalam pengasingan." Lu Yuan melihat sekeliling dan menunjuk ke sebuah bangunan setinggi 500 meter di samping. "Ayo kita lakukan di sini. Kita sudah membersihkan area inti. Tidak akan ada bahaya. Kami akan berjaga di luar, jadi tidak ada yang akan mengganggu Anda dan Tuan Lei," kata Lin Kiki. "Baiklah." Lu Yuan mengangguk. "Aku harus merepotkanmu." Setelah itu, Lu Yuan dan Emi memasuki gedung setinggi 500 meter itu. Keduanya masing-masing menemukan sebuah ruangan dan mulai mempersiapkan terobosan mereka. Setelah mendapatkan cairan evolusi gen, mudah bagi Lu Yuan untuk menerobos. Namun, sebelum itu, Lu Yuan mengeluarkan fragmen inti air, yang diukir dengan pola rumit. Dia harus menyerap ini terlebih dahulu. Dengan pikiran Lu Yuan, pecahan inti air berubah menjadi seperti senjata Geno. Ia berubah menjadi ilusi dan memasuki tubuh Lu Yuan, melayang menuju rantai gen. Hanya dengan restu dari pecahan inti air ia dapat maju di reruntuhan, namun, sesuatu yang tidak diduga Lu Yuan terjadi. Ketika fragmen inti air mendekati untaian gen Lu Yuan, tiba-tiba berubah menjadi aliran cahaya dan memasuki kubus evolusi. Pada akhirnya, fragmen inti air dilahap oleh kubus evolusi tanpa jejak. Lu Yuan, petik 2, apa yang sebenarnya terjadi? Dia melihat kubus evolusi, yang masih berwarna biru tua, dan sedikit tercengang. "Wow, bukankah ini terlalu berlebihan? Benda ini tidak hanya melahap energi spiritual, tetapi juga melahap fragmen inti air. Apakah dia masih bisa maju setelah melahap fragmen inti air?" Tepat saat Lu Yuan panik, kubus evolusi tiba-tiba mulai berkedip dengan cahaya biru tua yang aneh. Saat berikutnya, mata Lu Yuan tiba-tiba membelalak karena terkejut. Entah mengapa, dia merasa bahwa dia tampaknya memiliki semacam hubungan dengan reruntuhan air. Itu adalah hubungan yang tidak dapat dijelaskan. Perasaan itu seolah-olah Lu Yuan awalnya adalah orang luar, tetapi sekarang, dia tampaknya telah diterima oleh dunia ini. Lu Yuan menyadari sesuatu. Fragmen inti air telah ditelan, tetapi karakteristiknya masih dipertahankan. Dia menghela napas lega. Namun, segera, hati Lu Yuan kembali berdebar-debar. "Tunggu, Emi telah mengatakan bahwa fragmen inti air akan tertinggal saat meninggalkan reruntuhan. Sekarang fragmen inti air telah ditelan, apa yang akan dia lakukan saat meninggalkan reruntuhan?" Pikiran Lu Yuan penuh dengan tanda tanya. Lu Yuan tiba-tiba sedikit khawatir tentang apakah kubus evolusi akan tertinggal. Namun, Lu Yuan juga merasa bahwa karena kubus evolusi bahkan dapat mengembangkan gen transenden, itu seharusnya memiliki tingkat yang jauh lebih tinggi daripada reruntuhan mekanis air. Tidak ada alasan baginya untuk tetap tinggal. Setelah berpikir lama, Lu Yuan merasa tidak ada gunanya baginya untuk khawatir. Dia tidak bisa membiarkan kubus evolusi memuntahkan fragmen inti air yang telah ditelannya, jadi dia hanya bisa mengabaikannya. Kita akan membicarakannya saat waktunya tiba. Meskipun ada yang salah dengan proses penyerapan fragmen inti, Lu Yuan telah mencapai tujuannya. Dia bisa mulai maju. Lu Yuan mengeluarkan sebotol cairan evolusi gen yang memancarkan cahaya biru tua dan langsung meminumnya. Tiba-tiba, kekuatan spiritual yang kuat dan istimewa muncul di tubuh Lu Yuan. Kekuatan spiritual yang kuat ini berubah menjadi gelombang pasang yang bergejolak dan mulai menyerang kunci gen di atas rantai gen kedua Lu Yuan. Retak, retak, retak. Di bawah dampak kekuatan yang kuat secara terus-menerus, rantai gen hitam mulai retak satu persatu. Saat rantai gen hancur, kabut putih di atas rantai gen kedua berangsur-angsur menghilang,
menampakkan rantai gen baru. Cairan evolusi gen ini dapat menghancurkan 10 rantai gen sementara Lu Yuan hanya memiliki 8. Tak lama kemudian, rantai itu hancur total. Lu Yuan telah menembus ke peringkat kedua. Setelah rantai gen hancur, sisa kekuatan spiritual cairan evolusi gen perlahan-lahan menyatu ke dalam rantai gen baru, menyempurnakan rantai gen yang belum ditandai dengan gen. Tak lama kemudian, kekuatan spiritual habis, dan sebagian kecil rantai gen yang belum terekam pun disempurnakan. Lu Yuan tidak peduli dengan ini. Bagaimanapun, setelah gen terekam, rantai gen asli akan mengalami perubahan tertentu. Saat waktunya tiba, ia harus terus menyempurnakannya. Setelah menembus ke peringkat 2, Lu Yuan merasa bahwa tubuhnya sekali lagi mengalami perubahan asal, dan hidupnya telah disublimasikan sekali lagi. Rantai genetik aslinya menjadi lebih stabil dan kuat, dan ia sekarang dapat mengukir gen transenden yang lebih kuat. Ia juga telah meningkat dalam semua aspek. Lu Yuan menarik napas dalam-dalam dan mulai mengeluarkan botol-botol cairan gen kekuatan spiritual untuk mengisi daya kubus evolusi. Sebelumnya, Lu Yuan hanya menyapu 12 bangunan setinggi 100 meter, 4 bangunan setinggi 500 meter, dan 1 bangunan setinggi 1000 meter. Secara total, ia telah memperoleh 23,5 juta kristal roh level 1 cairan gen kekuatan spiritual. Setelah menyapu area inti kota terapung, panen Lu Yuan secara alami bahkan lebih banyak. Ia sekarang memiliki lebih dari 120 juta kristal roh level 1 dari semua jenis cairan gen kekuatan spiritual. Bahkan jika mereka menggunakan kristal roh kelas 2 untuk menghitung, itu masih akan lebih dari 12 juta kristal roh kelas 2. Belum lagi seorang master pertempuran tingkat kedua, bahkan seorang jenderal pertempuran tingkat ketiga sekaya Lu Yuan. Tentu saja, para jenius dari keluarga besar tidak termasuk. Mengisi ulang kubus evolusi berbeda dari meredam rantai genetik. Pengasahan rantai genetik juga perlu mempertimbangkan toleransi rantai genetik, dan tidak dapat menyerap kekuatan spiritual sepanjang waktu. Namun, muatan energi itu untuk kubus evolusi, jadi tidak perlu istirahat. Lu Yuan minum sebotol demi sebotol cairan gen kekuatan spiritual. Dia memasukkan semua cairan gen kekuatan spiritual yang dioptimalkan, dan bahkan sebagian besar cairan gen kekuatan spiritual yang diperkuat ke dalam kubus evolusi. Sekarang, dia hanya memiliki 2000 botol cairan gen peningkat kekuatan spiritual yang tersisa, yang berarti 20 juta kristal roh level 1. Setelah dia memasukkan lebih dari 100 juta kristal roh tahap 1 ke kubus evolusi, seluruh kubus evolusi bersinar dengan cahaya biru tua yang menyilaukan. Setelah menyelesaikan pekerjaan persiapan, Lu Yuan mulai mengembangkan gennya. Yang pertama berevolusi secara alami adalah cahaya tembaga merah. Saat itu, Lu Yuan telah menghabiskan lebih dari 500.000 kristal roh level 1 untuk mengembangkan gen peremajaan tingkat bos menjadi gen benih alam tingkat komandan. Namun, evolusi cahaya tembaga merah menghabiskan hampir 1 juta kristal spiritual level 1, yang hampir 2 kali lipat dari sebelumnya. Lu Yuan menyadari bahwa jumlah kristal roh yang dibutuhkan untuk mengembangkan gen yang berbeda sangat berbeda. Bagaimanapun, kompleksitas gen itu sendiri memiliki tingkat kekuatan yang berbeda. Kali ini, evolusi tidak terlalu menyakitkan bagaimanapun, kekuatan fisik Lu Yuan saat ini tidaklah lemah. Masih dapat diterima baginya untuk berevolusi dari level kepala suku ke level komandan. Keterampilan tempur level komandan, cahaya hitam cemerlang. Dibandingkan dengan cahaya tembaga merah, itu jelas lebih kuat. Itu 3 hingga 4 kali lebih kuat dalam semua aspek, dan ini karena setelah evolusi, sebagian rantai gen belum sepenuhnya ditempa. Namun, ini bukan batas Lu Yuan saat ini. Dia berencana untuk terus berevolusi. Jika kualitas gen komandan lebih ditingkatkan, itu dapat ditingkatkan ke level penguasa. Dengan kekuatan fisiknya saat ini dan kekuatan rantai genetik, dia seharusnya mampu menahan gen level penguasa. Pada level penguasa, itu sudah dianggap sebagai level yang sangat tinggi. Prajurit genetik biasa akan mengukir gen biasa di level peserta pelatihan. Pada level prajurit tahap 1, mereka akan memiliki peluang lebih besar untuk mengukir gen elit. Pada level prajurit tahap 2, mereka akan memiliki peluang untuk mengukir gen pemimpin. Pada level prajurit tahap 3, mereka akan mengukir gen komandan. Hanya petarung tingkat 4 yang memiliki kesempatan untuk mengukir gen kelas penguasa. Ini hanya harapan. Bagaimanapun,
seorang pejuang genetik normal harus menjalani rutinitas. Gen pertama adalah gen normal, yang kedua adalah gen elit, yang ketiga adalah gen pemimpin, dan yang keempat adalah gen komandan. Setelah dia menerobos, jika dia ingin mengukir gen penguasa, dia harus menjadi petarung tingkat 4 dan menghadapi kehendak sumber penguasa, yang setingkat dengannya. Jika dia ingin mengalahkan kehendak sumber penguasa dengan poin genonya, itu akan sulit, bahkan dengan senjata geno dan seni tubuh miliknya. Faktanya, jika seseorang mengikuti metode perekaman langkah demi langkah seperti itu, akan sangat sulit untuk merekam gen transenden dengan level yang sama dengan miliknya saat seseorang maju. Bagaimanapun, semakin tinggi levelnya, semakin besar perbedaan kekuatannya. Setiap kali dia mengukir gen dengan level yang sama, itu adalah risiko yang fatal. Sebagai perbandingan, mereka yang dapat menuliskan gen kelas penguasa di bawah level petarung tertinggi sudah merupakan jenius yang sangat kuat. Setelah Lu Yuan berevolusi, itu akan setara dengan menuliskan gen penguasa di level prajurit tahap 2. Umumnya, hanya para jenius yang mewarisi gen transenden dari leluhur mereka yang dapat mencapai level ini. Bahkan mereka yang mewarisi gen leluhur mereka mungkin tidak dapat mencapainya. Bagaimana jika gen pertama yang diwarisinya tidak cukup kuat? Sejumlah besar kekuatan spiritual sekali lagi melonjak ke dalam rantai genetiknya. Gen yang baru saja berevolusi ke tingkatan komandan cahaya hitam mulai berubah lagi. Berbeda dengan rasa sakit ringan yang dirasakannya sebelumnya. Kali ini, rasa sakitnya menusuk tulang. Meskipun tubuh dan rantai genetiknya kuat, kultivasinya hanya pada tahap kedua dari level master pertempuran. Gen penguasa itu sendiri adalah gen transenden yang diukir oleh seorang penguasa pertempuran. Ini adalah gen yang telah melewati 2 tahap utama. Orang hanya bisa membayangkan seberapa besar tekanan yang dialami rantai genetik dan tubuh fisiknya. Ini juga karena Lu Yuan adalah gen evolusi, yang tidak sekeras gen yang ditulis. Ada proses bertahap. Jika dia menuliskan gen penguasa dengan kultivasinya saat ini, dia mungkin akan meledak. Cahaya biru yang luas terus menyatu dengan untaian gen dari kubus evolusi, dan evolusi pun dimulai. Energi roh di dalam kubus evolusi dengan cepat dikonsumsi. Jumlah energi roh yang dibutuhkan untuk berevolusi dari komandan menjadi penguasa lebih dari 10 kali lipat dari yang dibutuhkan untuk berevolusi dari pemimpin menjadi komandan. Evolusi sebelumnya telah menghabiskan sekitar 1 juta kristal roh level 1. Kali ini, ia telah menghabiskan sekitar 30 juta kristal roh tingkat 1, yang berarti sekitar 3 juta kristal roh tingkat 2. Itu hampir 300.000 kristal spiritual tingkat 3. Setelah menghabiskan sejumlah besar kekuatan spiritual dan dalam kesakitan yang hebat, Lu Yuan akhirnya menyelesaikan evolusinya. Keterampilan tempur tingkat penguasa, tubuh roh giok putih.